Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Halo teman-teman semuanya dan Bapak Jaka. Di video kali ini saya akan membahas dua dua teknologi yang sangat penting dan sangat sangat penting lah istilahnya, yaitu komputasi awan dan atau cloud computing dan embedded system atau sistem tertanam. Dua teknologi ini adalah fondasi utama dari perkembangan dunia digital, mulai dari aplikasi online, perangkat pintar, sampai kecerdasan buatan yang biasanya kita gunakan sehari-hari, yaitu GPT, Gemini, dan lain-lain. Dan menariknya, kedua saling terhubung erat dengan era IoT atau Internet of Things. Nah, saya akan menjelaskan bukan hanya teorinya, tapi juga contoh-contoh nyata adalah supaya penyampaian ini lebih menarik dan dapat dipahami konsepnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bagian yang pertama yaitu komputasi awan atau cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing sendiri itu apa ya? Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan data, mengakses aplikasi, dan menjalankan proses komputasi melalui internet. Kita tidak perlu punya server sendiri. Nah, kita tuh hanya perlu cukup menggunakan layanan milik perusahaan seperti Google, Amazon, dan Microsoft gitu. Yang adalah dari ketiga perusahaan itu biasanya dia menyediakan cloud computing secara gratis dan berbayar. Contoh paling dekat yaitu ketika kita menonton film di Netflix, film tidak disimpan di HP, namun film tersebut disimpan di server cloud. Dan contoh selanjutnya itu yaitu ketika menyimpan file di Google Drive, kita bisa membuka lewat HP, laptop, maupun komputer dan lain-lain. Terus contoh selanjutnya itu ada ketika kita main game, ketika game dijalankan, apa sebuah operasi ketika kita membuka game itu, penyimpanan itu biasanya tidak menyimpan langsung ke penyimpanan internal, biasanya tersimpan di server cloud dari game tersebut. Terus jenis-jenis dari layanan cloud sendiri, layanan dari cloud computing sendiri, yaitu satu, I, IaaS atau infrastruktur as a service, yaitu ketika kita menyewa komputer atau server virtual. Contohnya seperti Amazon EC2, Google Computer Engine, dan Microsoft Azure VM. Terus ada yang kedua itu ada PaaS atau Platform as a Service. Eh, Biasanya ketika kita menyewa platform lengkap untuk membuat aplikasi. Contohnya seperti Heroku, Google App Application Engine, dan Firebase. Terus yang ketiga yaitu ada eh, SaaS, yaitu Software as a Service, yaitu ketika kita memakai software secara langsung lewat internet. Seperti Google Docs, yang pertama ada Canva dan Zoom dan Spotify dan lain-lain, masih banyak sebenarnya. Eh, Ketiga yaitu kelebihan dari cloud computing sendiri, yaitu yang pertama, hemat biaya. Mengapa? Misalnya nih, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia tidak perlu membeli server jutaan rupiah, mereka hanya cukup menyewa server dari AWS karena lebih murah, dan kita tidak memerlukan biaya lebih untuk membuat sendiri karena sudah tersedia. Yang kedua yaitu ada akses dari mana saja.
Misalnya nih, file tugas kuliah yang kita simpan di OneDrive atau Google Drive bisa dibuka dari HP maupun laptop atau komputer lain tanpa harus membawa flash disk. Terus yang ketiga yaitu lebih aman dan terjaga. Mengapa? Karena cloud provider sendiri punya sistem keamanan yang berlapis. Contoh nih, jika HP kita nih hilang, foto-foto tetap aman di Google Photos gitu. Terus yang keempat yaitu kapasitasnya yang fleksibel. Biasanya nih perusahaan bisa menambahkan atau mengurangi kapasitas server saat sedang banyak pengunjung yang banyak pengunjung yang mengunjungi websitenya. Yang keempat yaitu adalah contoh penggunaan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada apa namanya WhatsApp. Biasanya ketika kita membackup chat ke Google Drive maupun penyimpanan cloud lainnya. Yang kedua itu ada Mobile Legends, sebuah game. Ketika data akun disimpan di cloud server, terus ada TikTok, video dan efek yang disimpan setelah diproses di server, tidak tersimpan di internal, di cloud server ya. Terus ada banking apps, bisa transaksi dan data nasabah itu disimpan di cloud server. Terus ada CCTV cloud seperti Arlo atau Elvis. Biasanya dia membackup rekaman ke cloud secara otomatis. Bagian yang kedua yaitu embedded system atau sistem tertanam. Apa itu embedded system? Embedded system sendiri ini adalah sistem komputer kecil yang ditanamkan di dalam perangkat elektronik untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Contoh sederhana ini, ada remote TV, ada kalkulator, ada timer, ada ketika kita memasak, atau timer ketika ya kita memasak atau memanggang. Terus ada jam digital, terus ada speedometer itu. Semua perangkat tersebut biasanya memiliki chip kecil yang bekerja tanpa kita lihat, yang tanpa kita bisa lihat secara langsung. Terus contoh dari embedded system di kehidupan modern. Eh, yang pertama nih, dalam kehidupan sehari-hari ya contohnya ya. Yang pertama itu ada pada rumah tangga yaitu ada smart TV. Biasanya sistem operasinya tertanam seperti Android TV. Terus ada mesin cuci otomatis. Biasanya memiliki sistem mengatur durasi, kecepatan, dan sensor air. Terus ada smart AC. Biasanya memiliki sensor suhu dan kompresor yang dikontrol oleh chip. Terus ada vakum robot. Biasanya memiliki sensor jarak atau chip pemrosesan rute. Yang kedua itu ada pada kesehatan seperti smartwatch. Biasanya memiliki sensor detak jantung atau kadar oksigen dan banyak lagi. Terus ada termometer digital. Terus ada juga alat cek gula darah elektronik itu. Terus yang ketiga itu adalah pada kendaraan. Contohnya seperti sistem ABS pada motor, automatic braking system, kalau nggak salah panjangannya, pada motor atau mobil. Terus ada di kendaraan itu biasanya di mobil itu ada airbag control unit, biasanya dia untuk keselamatan. Terus ada sensor parkir dan ECU atau engine control unit, biasanya yang mengontrol pembakaran mesin. Tanpa embedded system tuh mobil otomotif modern tidak akan bisa berfungsi dengan aman. Oke. Terus pada industri, contohnya itu seperti mesin produksi otomatis, sistem conveyor, terus ada sistem dengan robot pada pabrik-pabrik tertentu biasanya memiliki robot untuk manufaktur pembuatan produknya. Terus sensor suhu
di pabrik makanan biasanya ada untuk menjaga apa kesegaran pada makanan tersebut. Terus ada yaitu komponen dalam embedded system. Contohnya itu seperti apa ya? Microcontroller. Microcontroller yaitu sebuah otak sistem yang mengontrol seluruh fungsi seperti contohnya Arduino, ESP32 atau Atmega dan Atmega 328 dan STM332. Yang kedua itu ada sensor. Sensor itu biasanya dia mendapatkan data dari lingkungan. Seperti contohnya itu sensor suhu DHT22, sensor cahaya LDR atau LIDAR. Ada sensor LIDAR, ada sendiri. Terus ada sensor jarak ultrasonik dan sensor gerak IR. Terus yang ketiga itu ada aktuator, kalau nggak salah. Yaitu menghasilkan gerakan gerakan atau output. Contohnya itu seperti motor servo, motor DC motor, buzzer dan lampu LED. Dan yang keempat yaitu firmware. Contohnya itu seperti apa ya? Ketika program yang memerintahkan chip untuk menjalankan fungsi tertentu, gitu. Terus bagian ketiga nih, hubungan antara cloud computing dengan embedded system. Embedded system dan cloud sendiri itu bekerja sama terutama dalam IoT atau Internet of Things. Contoh nyatanya contoh nyata kombinasi keduanya yaitu yang pertama nih ada smart home, yaitu lampu pintar yang mengirim data ke cloud. Biasanya kita bisa menyalakan lampu dari HP walaupun berada di luar kota. Terus yang kedua itu ada smartwatch. Biasanya kita di smartwatch ini memiliki sebuah data yaitu data langkah, data jantung, kalori, oksigen, kadar oksigen dan lain-lain. Data tersebut dikirim ke cloud yang biasanya bisa dibuka langsung secara langsung di HP. Terus yang ketiga itu ada CCTV cloud storage, yaitu sebuah kamera CCTV yang merekam video biasanya langsung di-upload ke cloud. Terus biasanya bisa kita lihat langsung juga secara langsung di HP maupun di komputer dan laptop tanpa harus terhubung langsung. Terus contoh yang keempat yaitu ada pertanian modern. Pertanian modern itu biasanya dia memiliki atau smart farming biasanya memiliki sebuah sensor tanah yang membaca kelembapan. Nah, data tersebut biasanya akan langsung dikirimkan ke cloud. Terus biasanya untuk menjalankan sebuah sistem pompa air atau penyiraman otomatis supaya kelembapan tanah dan tumbuhan itu terjaga. Terus ada yang kelima, itu ada smart city, yaitu ketika lampu jalan dan sensor banjir serta CCTV yang terhubung ke cloud secara langsung untuk kebutuhan analisis. Yang berfungsi itu yang fungsinya itu masing-masing embedded system itu bertugas untuk mengambil data. Si cloud sendiri ini bertugas untuk menyimpan mengolah datanya. Terus kedua ini saling melengkapi supaya membentuk sebuah sistem yang bagus. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya tentang pembahasan tentang komputer awan dan embedded system, dan dengan contoh-contohnya. Terus ketika ada penyampaian yang kurang tepat maupun terdapat suara bising, saya mohon maaf.
Karena posisi saya juga nih kosan saya di pinggir jalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.